Kita harus perbanyak istighfar supaya Allah itu bukain jalan buat kita, mempermudah kita ketemu sama Ustadz Fadlan. Bener kata gue. Tumben lu bener. Iya juga ya. Kita kudu ngejalanin dan ngamalin ini tapi. Nah, dengan istighfar, insya Allah kehidupan kita akan terjaga. Kita bisa. Abis ini gua mau kemana? Ya kembali lagi ke tempat tadi. Tempat tadi? Iya kan harus jualan saya. Mari. Bentar, Pak. Kayaknya ada peluang usaha nih. Bentar, Pak. Aha, misi Pak. Kayaknya Bapak lagi pegel-pegel nih. Iya bang, tahu aja. Kayaknya masuk angin nih. Kebetulan Pak, penyakit itu harus dilawan. Ya, daripada Bapak masuk rumah sakit nih, habis ratusan juta, kita ada alat nih. Nggak sampai 100.000 harganya. Gimana? Alat? Emangnya alat apaan sih bang? Wah, kasih tahu alatnya, Pak. Iya. Sebentar. Ini Pak. Nah ini. Pijet masuk angin. Hah? Gimana? Coba dulu ya. Coba lagi. Ya kan? Enakan kan, Pak? Iya bang. Kalau yang model kayak gini nih, berapa duit nih? Berapaan Pak harganya? Kalau modalnya saja 15.000. Wah, kenapa ngasih tau modalnya? Bisa kagak untung gede gitu. Pak, harganya 30.000. Yang kayak begini 30.000 ya? Iya, 30.000. Ya, duit saya cuma ada 17.000 nih bang. Maaf Pak, belum dapet. Harganya 30.000, masih kurang. Ya wis. Ambil saja, ambil. Ambil. Oh iya deh. Ini saya yang nih aja nih. Makasih ya bang ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Wak, maaf nih ya. Nih, saya kasih tahu nih Wak ya. Kalau Wak gini-gini terus, Wak kagak bakal maju-maju, Wak. Kagak bakal kaya. Ya, dunia ini kejam, Wak. Bisnis ya bisnis, ngebantu orang yang ngebantu. Kalau begini terus gimana Wak mau bahagia? Ada pepatah bilang, letakkan dunia di tanganmu. Jangan di hatimu. Insya Allah dengan begitu kita akan tenang dan akan bahagia. Paham? Antum bawa sial ya, Fengki. Antum bikin kaki Ana jadi sakit. Siapa suruh ngikutin saya tuh Bang Faruk? Ana tidak ikutin antum. Ana mencari rimba. Oh itu modusnya. Kamu tadi disuruh sama Umi Aida buat nyari rimba. Jangan sok tahu antum. Mang Faruk. Kalau nggak disuruh sama Umi Aida, kamu nggak bakal sampai segininya tuh. Mang Faruk, kamu tuh nggak pernah berubah ya, istiqomah pisan dari dulu kayak gini. Antum yang tidak pernah berubah. Selalu bikin Ana pusing. Bikin darah Ana naik mendidih. Antum bawa sial buat Ana dan pesantren Anur. Kenapa kamu jadi yang sewot? Woles atuh. Mas Faang, Ana sama antum memang tidak pernah cocok. Antum ibarat bumi, Ana ibarat langit. Ana ibarat syurga, antum ibarat neraka. Tidak akan pernah bertemu tengahnya di mana. Mulai sekarang kita berpisah. Ana, antum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga. Antum, anak-anak. Mangga. Silakan saja jika mau membantu di sini. Pesantren ini terbuka untuk siapa saja. Kebetulan Cedioh juga lagi butuh teman untuk bantu-bantu di dapur. Terima kasih Umi. Semoga saya bisa memanfaatkan kesempatan yang Umi berikan. Amin.
Semoga ibu juga betah di sini ya. Amin. Iya. Istighfar itu memiliki banyak keistimewaan dan keajaiban. Di antaranya, dihapuskannya dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dibukanya pintu rezeki, dan dapat mengatasi segala kesulitan yang sedang kita hadapi. Insya Allah. Maka kita harus perbanyak istighfar, tidak mengenal waktu, kapanpun bisa kita lakukan. Oi, Dan di saat menempuh perjalanan, kita ini gue juga lagi dengerin. akan terhindar Dengerin tapi lu ngomong. dan bahaya di dalam Iya, justru itu. selamatkan. Ini Ustadz ngomongannya ada nyambungnya sama kita nih. Gue pikir-pikir ya, kenapa kita sulit banget tuh ketemu sama Ustadz Fadlan. Kita bisa terhindar dari Mungkin ini bisa bencana dan dipakai nih, bahaya. Boy. Petaka Kita harus yang perbanyak akan menimpa istighfar. kita. Supaya Allah itu bukain jalan buat kita. Mempermudah kita ketemu sama Ustadz Fadlan. Bener kata gue? Tumben lu bener. Iya juga ya. Kita kudu ngejalanin dan ngamalin itu, Bi. Nah, dengan istighfar, insya Allah kehidupan kita akan terjaga. Kita bisa terhindar dari bencana dan bahaya, petaka yang akan menimpa kita. Neng, 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 mau Al-Quran ini enggak? Teteh mah pasti udah lupa ya, kan semuanya teh udah punya teh masing-masing. Ya, siapa tahu Nenek butuh untuk yang lain. Buat siapa ya? Buat Bang Apoy teh. Neng, tapi kan ini warnanya cocok untuk perempuan. Oh iya ya. Ya udah teh nggak apa-apa buat emaknya Bang Apoy. Soalnya emak Bang Apoy mah udah Neneng anggap seperti emak sendiri. Hitung-hitung latihan sama calon mertua. Neng, maaf ya Neng. Udah jadi Neng, ternyata saya lupa. Saya juga lagi butuh Al-Quran baru Neng. Kalian kenapa semuanya pada di sini? Enggak, Cek. Ini lagi bawa ke asrama kok. Sebentar dulu. Ini kenalin, ini Bu Linda. Bu Linda ini yang nantinya bakalan bantuin Cedio di sini. Iya, Cek. Ya udah, Cedio mau antar Bu Linda dulu ya. Neneng aja yang bantuin, Cek, nggak apa-apa. Neneng baik sekali ya. Ayo tuh Bu, silakan. Iya. Assalamualaikum. Salam. Farah, keliwatan, su'ul adab si Fengki. Emang tidak punya adab, tidak punya adab Farah. Keliwatan, tidak punya freak kemanusiaan, tidak punya pikiran, tidak punya akal sihat. Farah emang itu orang Farah. Kenapa pada sekut? Anti pikir Anda magrum. Anda gila. Hah? Anda tidak magrum. Itu satu orang itu yang Farah. Magrum. Magrum semua dia tuh. Su'ul adab. Tidak ada pikirannya. Tidak ada akal sihatnya. Hah? Tidak ada ahlaknya. Biar tahu. Si Fengki. Biar pada tahu. Masuk ke neraka. Urutan nomor berapa. Su'ul adab itu. Si Fengki su'ul adab. Gimana sih? Alafu, Anda juga mau turun. Ya, kalau udah naik harus bayar, Bang. Nggak boleh gitu. Alafu, Anda tidak punya fulus. Kalau gak ada duit jangan naik angkot. Istamin. Ya udah, Anda bayar pakai doa. Anda doain antum bisa beli beras. Boleh beras aja. Memang enak. Nggak enak. Aduh, Mamai. Sakit, Mak. Jangan jewer. Ya Allah, lu berdua kenapa? Siapa yang mau jewer kuping lo? Begitu. Kira jewer. Itu mamanya Tommy minta tolong sama lu anterin Nina ke bank. Udah buruan dah. Ya Allah, terima kasih akhirnya Nina ditantar juga. Terima kasih, Mamai. My love. Semangat banget ya, Tro. Ya sama Nina. Lu ngapain?
Assalamualaikum.